Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa dengan mata pelajaran kimia. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan lewat video. Sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang konsep mol. Ya, apa itu konsep mol? Ya. Kalau kita mau menyatakan sejumlah zat atau benda, ya, misalnya mau menyatakan sejumlah benda dalam bentuk dosen, ya. Satu dosen itu ada 12 biji. Ada juga kita menyatakan satu kodi, ya, satu kodi itu 20 biji. Kalau kita membeli kertas, tidak mungkin kita membeli satu lembar kertas, ya. Mesti sejumlah kertas. Nah, kertas biasanya dijual dalam bentuk satu rem. Nah, satu rem itu ada 500 lembar. Di dalam kimia menyatakan sejumlah zat dengan sejumlah partikel di dalam kimia, baik partikel itu berupa atom, molekul, atau ion, ya, menggunakan satuan namanya mol. Jadi kalau kita menyatakan sejumlah partikel zat dengan istilah mol. Mol itu nanti di dalam kimia bisa digunakan untuk menyatakan sejumlah partikel, bisa juga untuk sejumlah massa zat, bisa juga sejumlah molekul zat. Nah, kita akan membahas ketiganya nanti, ya. Mol nanti diberi lambang dengan N, ya, N kecil. Sekarang kita akan bahas mol menyatakan sejumlah partikel. Konsep yang pertama, mol menyatakan sejumlah partikel. Satu mol menurut ahli kimia bernama Avogadro, ya, 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Partikel ini bisa berupa atom, molekul, atau ion. Jadi 1 mol kalau itu berupa atom ya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Atau 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Bisa juga 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ion. Jadi nanti tinggal partikelnya itu wujudnya apa. Sehingga kalau kita mau menentukan jumlah partikel, maka sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 ini. Bilangan ini karena yang menemukan adalah ahli kimia bernama Avogadro, maka ini dinamakan bilangan Avogadro. Nanti diberi lambang L besar, ya. Jadi nanti N
jumlah partikel sama dengan N dikali L. Menghitung jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Atau kalau mencari N-nya atau molnya adalah jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Secara ringkasnya kita buat ringkasan mol. Di sini jumlah partikel. Maka kalau mau mencari jumlah partikel, jadi panahnya yang ke sana berarti yang dicari yang di sana. Ya, ini panahnya ke sana, mol dikali bilangan Avogadro. Kalau mau mencari jumlah partikel, maka panahnya kalau mau mencari mol, ya, panahnya yang ke sini, maka jumlah partikel dibagi L, bilangan Avogadro. Contoh soalnya, tentukan jumlah atom besi yang terdapat dalam 0,5 mol besi. Kita gunakan rumus tadi. Contoh nomor 1, tentukan jumlah atom, berarti jumlah partikelnya, ya, yang terdapat dalam 0,5 mol besi. 0,5 mol besi. Maka jumlah atomnya tadi, kalau jumlah partikel adalah N kali L. Jadi N-nya di sini 0,5 mol kali bilangan Avogadro-nya tadi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, ini tinggal setengahnya, ini berarti 3,01 kali 10 pangkat 23 atom. Karena di sini yang dicari adalah atom. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, hitunglah jumlah masing-masing atom yang terdapat dalam 2 mol H2O. 2 mol H2O. Hitunglah jumlah masing-masing atom. Nah, di sini H2O terdiri dari H sebanyak 2 dan O sebanyak 1. Kita hitung masing-masing atomnya. Jadi atom H-nya rumusnya sama dengan ini, N kali L. Karena di sini atom H-nya adalah 2, maka dikalikan 2. Jadi 2 kali 2 mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi ini 4. Kita kalikan 4 kali 2 8, 4 kali 6 24 kali 10 pangkat 23 atom H. Atom H-nya. Kemudian atom O-nya. Atom O-nya N kali L. Karena di sini jumlah atom O-nya adalah 1, maka 1 kali N kali L. 1 kali 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi
12,04 kali 10 pangkat 23 atom O. Nah, sekarang yang ketiga, suatu sampel mengandung 1,505 kali 10 pangkat 23 molekul Cl2. Berapa mol kandungan Cl2 tersebut? Yang ketiga, diketahui 1,505 kali 10 pangkat 23 molekul Cl2. Berapa mol? Berarti yang dicari molnya. Ya. Jadi kalau mencari N-nya, jumlah molekul dibagi L. Jadi 1,505 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini seperempatnya ya, atau 0,25 mol. Nah, ini konsep yang pertama ya. Mol menyatakan jumlah partikel. Kita lanjutkan konsep yang kedua. Mol menyatakan sejumlah massa zat. Nanti diberi istilah massa molar. Massa molar. Apa itu massa molar? Massa molar adalah massa 1 mol zat yang sama dengan AR atau MR. Zat itu dinyatakan dengan gram. AR adalah massa atom relatif, MR adalah massa molekul relatif. Jadi massa molar nanti sama dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif dinyatakan dengan gram. Kalau atom, maka nanti massa molar itu sama dengan AR-nya. Kalau molekul, massa molarnya sama dengan MR-nya, dinyatakan dengan gram. Kalau dibuat rumusnya, maka massa molar, nanti satuannya gram, adalah sama dengan mol dikali AR atau MR-nya. Kalau menghitung molnya adalah massa dibagi AR atau MR-nya. Jadi kalau dibuat ringkasannya, ini mol, kemudian ini massa. Kalau mencari massa dari mol, ya ini panahnya ke sana, maka mol dikali AR atau MR. Sebaliknya, kalau nanti diketahui massa, kok dicari molnya, jadi panahnya yang ke kiri, maka massa dibagi AR atau MR. Kita coba contoh soalnya. Berapa massa dari 2 mol glukosa C6H12O6? Diketahui AR-nya C12, hanya 1, O-nya 16. Yang pertama, kita akan cari MR-nya dulu, karena ini adalah molekul. C6H12O6. Ini molekul. Maka karena ini molekul, kita cari MR-nya dulu. MR-nya seperti kemarin, kita
kita mencari MR, ya diketahui AR-nya C12 hanya 1, O-nya 16. Maka MR-nya adalah, ini C-nya ada 6 kali 12 ditambah H-nya ada 12 kali 1 AR-nya ditambah O-nya ini ada 6 kali 16. Nah, kita cari ini 6 kali 2 12 72, ini 12, 6 kali 6 36, ini 96. Jadi ini 2, 2, 6, 10, 8 tambah 9, 17 tambah 1, 180. Pertanyaannya, berapa massa dari 2 mol glukosa? Berarti mencari massa. Kalau mencari massa, ini berarti mol dikali AR atau MR-nya. Jadi, massa mol kali MR, karena di sini adalah senyawa. Molnya ada 2 kali 180 sama dengan 360 gram. Masanya dalam gram. Ya. Kemudian yang kedua, hitunglah jumlah atom besi yang masanya 5,6 gram. Besi adalah atom, ya, bukan molekul. Jadi nanti hanya memakai AR saja. Masanya sudah diketahui. Fe nomor 2 ya. Fe sebanyak 5,6 gram. Mencari jumlah atom. Nah, jumlah atom berarti jumlah partikel. Kita tidak bisa langsung mencari jumlah partikel, harus mencari molnya dulu. Karena yang diketahui massa, yang ditanya adalah jumlah partikel. Tadi jumlah partikel hubungannya dengan mol, ya. Pada konsep yang pertama tadi, mencari jumlah partikel adalah mol dikali AR. Mencari jumlah partikel mol dikali bilangan Avogadro. Ya. Sekarang kita harus mencari molnya dulu, karena ini diketahui massa. Massa menjadi mol, ya, jadi ini ke kiri dibagi AR atau MR-nya. Jadi ini dicari molnya dulu, massa dibagi AR-nya. Massanya 5,6 dibagi AR-nya 56. Berarti ini adalah 1 mol. Nah, baru dari mol ini dicari jumlah partikelnya, jumlah atomnya. Jumlah atom seperti tadi. Mol dikali L, bilangan Avogadro. Ya. Molnya 1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini 0,1 ya, 0,1. Ada koma. Berarti ini 0,602 kali 10 pangkat 23
ketiga, atom. Ya, ini atomnya besi. Nah, demikian anak-anak konsep yang kedua tentang atom. Nanti selanjutnya video berikutnya aku jelaskan konsep yang ketiga. Untuk pertemuan hari ini sekian dulu. Silahkan nanti kalau belum jelas boleh bertanya lewat Japri ya, atau lewat grup. Kalau sudah jelas maka silahkan lanjut mengerjakan tugas latihan soalnya. Demikian penjelasan Ibu, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.